Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdani Kamila dengan NIM 210621100002 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan dari kuliah umum petik yang diadakan pada tanggal 21 November 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang bertempatkan pada Zoom meeting dengan mentor Bapak Ahmad Sahlan dan narasumbernya yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Basuki Babusalam, SHMH. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur Komisi E. Tonton terus videonya ya. Sejarah munculnya wawasan Nusantara ialah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah ini merupakan satu kesatuan, tidak dapat lagi dipisah-pisahkan, meski dipisahkan dengan lautan bebas. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman, mulai dari flora, fauna, ras, agama, warna kulit, bentuk wajah, suku, budaya, bahasa, dan sumber daya alam. Sebagai generasi muda, kita harus mencintai dan menghargai negeri kita ini. Sebagai salah satu contohnya, yaitu beberapa waktu yang lalu wafatnya sang legenda bulu tangkis Indonesia, yaitu almarhumah Ferawati Fajrin, yang telah meraih banyak prestasi di bidang bulu tangkis, yaitu 13 gelar juara, 14 gelar runner-up, dan menyumbang banyak medali emas untuk Indonesia. Sang legenda bulu tangkis bermain dalam 3 sektor, yaitu women single, women double, dan mixed double. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mengembangkan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Karena tantangan kehidupan ke depan akan lebih berat, maka harus lebih berpikir dan berkembang lebih maju. Mengenali potensi diri merupakan bentuk usaha mengembangkan diri sebagai generasi terbaik untuk bangsa. Secara etimologis, kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni dari akar kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Setelah mendapat akhiran an, maka menjadi wawasan, yang berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara lihat. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari 2 kata, yakni Nusa yang berarti pulau-pulau dan kata Antara yang berarti diapit di antara 2 hal, yaitu 2 benua, benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat ia berada, termasuk diri bangsa Indonesia sendiri. Hakikat wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu, wawasan Nusantara merupakan cerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan kesatuan wilayah Indonesia yang mendasari pola cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara ini sangat diperlukan. Alasan diperlukannya wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh beberapa hal, sebagai berikut. Yang pertama, historis atau sejarah. Dari segi sejarah, Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh, yaitu karena 2 hal. Yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa terjajah dan terpisah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Yang kedua, kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah. Bangsa Indonesia, sebagaimana bangsa lain terutama di benua Asia dan benua Afrika, sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat. Sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah-pecah serta memiliki wilayah yang terpisah-pisah, jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Untuk keluar dari keadaan bangsa yang terjajah dan terpecah belah, kita membutuhkan semangat kebangsaan. Untuk memperkuat ketahanan nasional dan mempersatukan wilayah Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda 1957. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.
Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan. Berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan atau positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Yang kedua, geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, bangsa Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Yang ketiga, geopolitis dan kepentingan nasional. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya. Namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Konsep wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dalam lingkungan keluarga, yang pertama yaitu saling membantu mengenai pekerjaan rumah. Dalam suatu keluarga harus saling membantu satu sama lain. Misalnya ada yang memotong rumput, mencuci piring, mencuci baju, menyapu, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai wawasan Nusantara karena jika kita mengerjakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Implementasi wawasan Nusantara dalam lingkungan keluarga yang selanjutnya yaitu dapat dilakukan dengan cara toleransi. Toleransi ini dilakukan dengan cara menghormati perbedaan yang ada di dalam keluarga. Misalnya, perbedaan warna kulit, bentuk wajah, mata, hidung, bibir, rambut, dan lain sebagainya. Toleransi dalam lingkungan keluarga juga harus dilakukan dengan cara menghormati antar anggota keluarga. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam lingkungan keluarga, serta supaya keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga dan bisa lebih menghargai adanya perbedaan. Implementasi wawasan Nusantara dalam lingkungan masyarakat yaitu gotong royong. Seperti yang sudah diketahui, manusia adalah makhluk sosial. Sampai kapanpun manusia akan membutuhkan pertolongan manusia yang lainnya. Maka dari itu diperlukan adanya saling membantu satu sama lain. Misalnya, gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong dapat mempererat tali silaturahim serta dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Implementasi wawasan Nusantara di lingkungan masyarakat yang selanjutnya yaitu menjaga keamanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan suatu desa, karena jika kita sudah bisa menjaga keamanan desa kita sendiri, maka berarti kita juga meringankan beban pemerintah, sehingga dapat mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Implementasi wawasan Nusantara di lingkungan masyarakat yang terakhir yaitu melestarikan budaya. Indonesia kaya akan keragaman budaya.
Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, kita harus bisa melestarikan budaya Indonesia. Kita bisa memulainya dari hal kecil, seperti memakai batik untuk pergi ke acara penting. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.